Nah, apakah Gibran bisa digoyang? Atau tetap melaju bahkan jadi pemenang? Kita tunggu saja sambil ngopi. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata Kiri, semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bahaya politik yang masih mengintai Gibran Rakabuming Raka, atau bisa dibilang pencalonan Gibran sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 belum sepenuhnya aman alias bisa batal. Ketua Mahkamah Keluarga, maksud saya Mahkamah Konstitusi atau MK, Anwar Usman dan kawan-kawan dilaporkan oleh beberapa pihak karena diduga terlibat dalam pelanggaran etik terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU strep 21 Romawi garing 2023 terkait syarat usia Capres-Cawapres. Nah, masalahnya, apakah jika nanti memang ditemukan pelanggaran, putusan tersebut bisa dianulir dan Gibran batal jadi cawapres? Sebelumnya, beberapa pihak memohon agar putusan etik ini dapat membatalkan putusan tersebut karena diduga sengaja untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024. Banyak yang sudah memberikan penjelasan bahwa putusan itu layak dibatalkan karena cacat etik dalam proses penyusunannya. Ya, memang ada potensi putusan itu dicabut jika memang bermasalah. Tetapi kita tahu sendirilah apakah mungkin ini bisa terjadi. Lagi pula, planning untuk memuluskan langkah Gibran melalui manuver MK bukan perkara mudah. Banyak intrik, drama, tekanan, ongkos politik dan resikonya sangat besar. Kelompok sebelah sudah sampai sejauh ini, mengobrak-abrik konstitusi demi memuluskan ambisinya. Kalau batal, sama saja bohong. Sehingga sampai saat ini belum jelas apakah laporan itu akan disetujui atau tidak. Para pemohon diminta menyertakan keterangan ahli yang paling baik untuk dapat mendukung laporannya. Tidak bisa dijawab secara tegas apakah norma yang ada memberi ruang pembatalan putusan MK berdasarkan putusan etik. Seperti yang tadi saya katakan, bisa sih bisa, tapi apakah mungkin? Gibran sudah sampai sejauh ini loh. Kalau batal, wah, ini luar biasa sekali. Nama Gibran rusak, nama keluarga Jokowi rusak, dan gagal total pula. Apakah ini mungkin? Lagi pula, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK dilantik oleh Ketua MK yang notabene adalah orang yang diduga menjadi dalang di balik putusan yang meloloskan Gibran. Banyak orang yang hanya bisa mengelus dada dan tertawa lemah melihat kondisi saat ini. Sebagian mengharapkan keajaiban. Saya malah tidak yakin. Keajaiban memang sedang terjadi, terutama bagi Gibran. Dengan proses cepat, bisa langsung jadi cawapres. Tapi, keajaiban agar putusan MK dianulir, ini sepertinya sulit, bahkan tidak mungkin. Keajaiban hanya berpihak pada kelompok sebelah. Mana mungkin berharap mereka menghancurkan keajaiban itu? Betul kan? Kalau menurut saya, sudahlah, jangan terlalu berharap. Ketika MK menggolkan putusan nomor 90 itu, sudah jadi petanda jelas
kalau ada yang tidak beres dengan MK. Masalahnya ada di diri mereka, dan mereka pula yang disuruh mengatasi masalah itu. Kapan selesainya? Mau dituntut 1000 kali juga rasanya percuma. Jadi lawakan politik saja. Fakta politik yang menyatakan Gibran Rakabuming jadi cawapres Prabowo memang sudah terjadi. Apalagi sudah didaftarkan secara resmi ke KPU. Putra sulung Presiden Jokowi itu di luar dugaan benar-benar menjadi cawapres Prabowo Subianto yang merupakan lawan politik PDI Perjuangan. Langkah politik Gibran ini penuh kontroversi antara yang pro dan kontra. Jalan bagi Gibran dianggap sengaja dibuat oleh sang paman yang merupakan Ketua Umum Mahkamah Konstitusi atau MK. Pada aturan sebelumnya dengan tegas mengatur bila batas usia capres dan cawapres adalah 40 tahun. Tidak ada catatan lain wajib minimal 40 tahun. Tetapi Mahkamah Konstitusi atau MK mendadak memutuskan mengabulkan gugatan dari salah satu mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Solo. Putusan MK menyatakan batas usia capres dan cawapres adalah 40 tahun atau pernah sedang menjabat hasil pemilu dan pilkada yang dipilih langsung oleh masyarakat. Putusan ini memuluskan jalan bagi Gibran untuk jadi calon wakil presiden. Prabowo menyambut dengan gembira putusan ini. Uniknya, secara mendadak, para ketua umum partai politik pendukung Prabowo Subianto dalam waktu singkat sepakat Gibran jadi calon wakil presiden. Sosok Kofifa Indar Parawansa dan Erick Thohir yang dari awal digadang-gadang kandidat kuat calon wakil presiden Prabowo tereliminasi begitu saja. Gibran jadi calon wakil presiden mendapat cibiran dari banyak pihak. Sebagian menganggap bila Gibran jadi calon wakil presiden merupakan bukti Jokowi ingin membentuk dinasti politik. Saat ini memang Gibran sudah jadi calon wakil presiden Prabowo dan sudah didaftarkan ke KPU. Tapi bahaya politik masih mengancam Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK akan memeriksa 9 hakim MK terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan perkara nomor 90/PUU/21 Ketua MK-MK Jimli Asidiki menyebut 9 orang hakim konstitusi akan diperiksa secara tertutup. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK mulai menggelar pemeriksaan pada Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Yang menarik, bila sampai ada hakim konstitusi dalam perkara ini dinyatakan terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik, implikasinya bisa meluas. Tidak menutup kemungkinan berdampak pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Pencalonan Gibran masih dapat dipersoalkan dari komposisi suara hakim konstitusi dalam putusan nomor 90/PUU/21/2023. Sebagai catatan, ada 4 dissenting opinion dalam putusan ini. Namun, 5 suara yang menjadi dasar amar mengabulkan uji materi pun menjadi sorotan. Putusan ini seharusnya tetap tidak bisa menjadi dasar bagi Gibran mencalonkan diri. Sebab dari 5 hakim konstitusi yang sekalipun setuju menambahkan frasa pengecualian syarat usia yang membuka jalan bagi yang pernah atau masih menjadi kepala daerah untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden itu pun
Dua di antaranya membatasi pengecualian ini untuk level gubernur saja. Jadi, 4 menolak, 2 setuju, tapi hanya untuk level gubernur. Kalau detail ini dicermati, sebenarnya suara yang melegalkan jalan pencalonan Gibran hanya 3 suara. Bila terbukti terjadi pelanggaran atas klausul tersebut, hakim atau panitera dimaksud dapat dikenai sanksi administratif atau dipidana. Tidak hanya itu, putusan perkaranya pun dinyatakan tidak sah. Ketika putusan dinyatakan tidak sah, perkaranya akan diperiksa kembali oleh majelis hakim yang berbeda. Nah, apakah Gibran bisa digoyang? Atau tetap melaju bahkan jadi pemenang? Kita tunggu saja sambil ngopi. Mantap. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.